Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi IPA subtema 3, tema 8. Mari kita doa bersama-sama agar pandemi ini akan segera berakhir dan lingkungan kita akan kembali sehat dan kita bisa kembali bersekolah di SDIT Firdaus dengan ceria. Amin. Yuk kita belajar. Materi IPA subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bumi kita itu menyediakan air untuk kebutuhan makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di bumi. Apabila air tidak tersedia di bumi, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, air selalu tersedia di bumi. Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Ayo diingat-ingat kembali kemarin siklus air. Siklus air itu menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan makhluk hidup akan selalu tersedia. Air yang digunakan makhluk hidup itu berupa air yang bersih dan sehat. Air yang bersih dan sehat memiliki beberapa syarat. Apa saja sih syarat-syarat air sehingga aman digunakan oleh manusia? Aman, sehat, dan juga baik digunakan oleh manusia. Oke, ada beberapa gambar yang ditampilkan oleh Ustazah. Coba kalian lihat, manakah yang merupakan air bersih? Ayo, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Dikasih waktu Ustazah dalam 3 detik. Yang benar adalah gambar air yang sebelah kanan. Siapa yang betul? Kita lanjut ya. Kalau begitu, kalau bagi yang sudah betul memilih air yang bersih itu ada di sebelah kanan, maka menurut kalian syarat air yang bersih itu apa sih? Nah, coba kita cek apakah jawaban kalian ada di syarat air bersih dan sehat. Syarat air dan sehat itu ada 3 ya, berdasarkan syarat fisik, syarat kimia, dan juga syarat biologi. Persyaratan fisik itu kita lihat dari fisiknya, bentuknya. Yang pertama, jernih, tidak keruh. Yang kedua, tidak berwarna. Yang ketiga, tidak berasa. Yang keempat, tidak berbau. Yang kelima, tidak meninggalkan endapan. Yang keenam, suhu antara 10 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius. Kemudian persyaratan yang kedua adalah persyaratan kimia. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia beracun. Misalnya nih, tidak mengandung timbal, tidak banyak mengandung logam berat, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Contohnya, suatu air mengandung banyak zat yang kayak mengandung banyak klorin, mengandung banyak magnesium, mengandung banyak logam-logam berat, itu tidak memenuhi syarat air bersih dan sehat. Yang ketiga, pH air sekitar 7 atau netral. pH itu derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan atau suatu cairan. pH air yang 7 itu netral. Jadi pH itu dari asam, netral, dan basa. Paling mentok pH itu 14. Jadi kalau pH netral itu ada di tengah-tengah. Kurang dari 7 itu termasuk dalam pH asam. Kalau lebih dari 7 itu dia termasuk pH basa, termasuk basa gitu ya. Terus yang ketiga adalah persyaratan biologi. Tidak mengandung kuman-kuman seperti penyakit disentri, tifus, kolera, dan bakteri patogen lain penyebab penyakit. Kalau ada air yang mengandung bakteri seperti ini, itu nanti akan mengakibatkan biasanya perut sakit atau penyakit-penyakit lainnya, diare atau yang lain.
Selanjutnya, syarat air bersih dan sehat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ada 2, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu besarannya ya, banyaknya. Yang pertama, tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, mudah terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Kalau kualitasnya itu aman dan higienis, baik dan layak. Maksudnya baik dan layak di sini tuh baik dan layak untuk dikonsumsi dan dipergunakan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Kualitas air itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Bayangkan, kalau misalnya sumber airnya itu kotor, pasti nanti lingkungan kita juga jadinya kotor. Terus kebutuhan kita akan air bersih itu juga berkurang, berdampak juga terhadap kebutuhan kita terhadap air bersih. Di gambar bisa dilihat itu, ada sungai. Tapi sungainya kok penuh ya dengan sampah? Kira-kira kalau sungai yang penuh dengan sampah kayak gini itu airnya tercemar gak sih menurut kalian? Ya, air sungai yang banyak sampahnya itu bisa mencemari kandungan air yang ada di dalamnya. Pencemaran air sungai itu dapat disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya kebiasaan membuang sampah ke sungai. Sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai itu menyebabkan sungai kotor dan tercemar. Akibatnya, kualitas air sungai menurun atau rendah sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Nah, selain sampah rumah tangga nih, ada beberapa faktor yang dapat mengurangi tingkat kualitas air sehingga air menjadi kotor dan tidak sehat. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Biasanya kalau habis nyuci baju atau nyuci piring atau nyuci sepeda atau nyuci yang lainnya, itu airnya itu tidak boleh langsung dibuang ke sungai atau ke perairan yang lain, soalnya nanti bisa mencemari sungainya. Bukan hanya airnya saja, tapi juga bisa membunuh hewan-hewan yang ada di air, contohnya ikan. Yang kedua, pemakaian pupuk dan pestisida di lahan pertanian. Kok bisa sih pemakaian pupuk dan pestisida di pertanian mempengaruhi air? Kan itu disiramkan ke sawah. Oke, jawabannya adalah kalau ada petani memberikan pupuk atau pestisida ke sawah, otomatis kan air irigasi itu selalu mengalir. Nah, air irigasi yang mengalir ini nantinya akan mengalir ke sungai, sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai dan juga dapat membunuh hewan-hewan yang ada di sungai. Contohnya ya ikan atau belut atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembuangan limbah industri ke perairan. Limbah industri yang tidak melalui tahap pengolahan terlebih dahulu dan langsung dibuang ke sungai itu otomatis akan mencemari air sungai. Kalau air sungai sudah tercemar, maka sumber air itu juga akan tercemar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak hanya airnya saja ya, biasanya kalau limbah industri langsung dibuang ke perairan itu juga berdampak pada pencemaran udara dan lain sebagainya. Yang keempat, tumpahan minyak dari kapal-kapal pembawa minyak. Kalau biasanya di laut itu ada kebocoran minyak dari kapal-kapal yang membawa minyak, itu dapat berdampak pada ekosistem laut dan juga kualitas air laut. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa mengetahui air yang sudah tercemar itu kayak apa sih? Nah, ciri-ciri air yang sudah tercemar itu yang pertama, pH tidak netral, bisa asam atau basa. Jadi kalau basa itu biasanya ya cenderung airnya itu berasa agak pahit. Kalau asam, ya asam. pH-nya kurang dari 7. Kalau basa, pH-nya lebih dari 7. Kalau untuk mengetahui pH ini lewat apa sih?
kita bisa mengetahui pH-nya? pH bisa kita ketahui melalui alat yang disebut dengan pH meter atau dari kertas lakmus merah atau lakmus biru atau lakmus universal. Nah, kalau penasaran bisa nih kalian browsing cari tahu apa sih pH. Selanjutnya yang kedua itu berbau. Jadi airnya itu ada baunya. Yang ketiga berwarna, yang keempat kotor, yang kelima dijumpai banyak mikroorganisme atau bakteri. Nah, kalau yang nomor 5 ini kita nggak bisa nih lihat langsung kasat mata. Wah, air ini kok di tangan ada banyak bakterinya. Enggak ya. Jadi mikroorganisme atau bakteri itu bisa dilihat di bawah mikroskop. Baru kita bisa lihat. Yang nomor 6 terdapat endapan. Ada endapannya. Kalau misalnya airnya itu ditaruh di gelas, di bawahnya itu ada suatu endapan. Nah, itu tanda kalau air itu sudah tercemar. Nah, air yang sudah tercemar bisa dijernihkan loh. Gimana sih caranya? Melalui proses penjernihan air, baik secara sederhana maupun kompleks. Sudahkah kalian mempraktekkan penjernihan air sederhana? Sudah belum? Sudah dikerjakan belum tugasnya? Ayo. Menjaga ketersediaan air bersih. Sebenarnya air itu selalu tersedia. Air itu jumlahnya sama karena air mengalami yang namanya siklus air atau siklus hidrologi. Tapi kenapa sih kok bisa ketika musim kemarau itu terjadi kekurangan air? Itu terjadi karena air dalam tanah itu sudah habis. Jadi sumber-sumber air itu mengering sehingga kekurangan air bersih. Terus kok kalau musim hujan biasanya terjadi banjir? Iya, karena airnya itu sebagian besar mengalir langsung, tidak meresap ke dalam tanah. Kenapa kok tidak meresap ke dalam tanah? Karena banyak pohon yang ditebangi atau daerah resapan airnya berkurang. Sebelum Ustazah bahas, Ustazah mau tanya nih, bagaimana cara kalian menjaga ketersediaan air bersih? Ayo, gimana? Sebutkan ya. Nah, coba dicek apakah jawaban kalian salah satunya ada di sini. Beberapa perilaku menjaga ketersediaan air bersih. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan agar air tidak tercemar. Yang kedua, mencegah penebangan pohon secara liar. Yang ketiga, melakukan reboisasi dan penghijauan di lingkungan sekitar. Jadi, kalau kalian punya lahan kosong di rumah, usahakan ya gak usah dicor atau dikasih aspal, tapi sebisa mungkin ditanami pohon atau tanaman-tanaman biar rindang dan bisa menyerap air, membantu penyerapan air ke dalam tanah. Yang keempat, menambah daerah resapan air. Nah, kalau misalnya daerah kalian atau lingkungan rumah sekitar kalian itu kurang daerah resapan air, bisa loh diakali dengan pembuatan biopori. Nah, apa itu biopori? Apakah kalian penasaran apa itu biopori? Silakan dicari lagi di internet untuk menambah wawasan kalian apa itu tentang biopori. Kalau nanti belum menemukan atau belum paham, bolehlah tanyakan ke Ustazah, oke? Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Ayo, siapa yang belum tertib membuang sampah pada tempatnya? Yang keenam, meminimalisasi penggunaan bahan kimia, misalnya pupuk, pestisida pada pertanian. Juga bisa loh kita lakukan dengan cara tidak memakai deterjen secara berlebihan, secukupnya saja. Itu juga bisa. Yang ketujuh, membuang bahan kimia dengan benar sehingga tidak mencemari sumber air, misalnya memiliki tempat penampungan khusus limbah. Selanjutnya, mengolah limbah terlebih dahulu agar aman sebelum dibuang ke lingkungan. Kalau ada limbah kimia, bahan-bahan kimia, terlebih lagi kalau bahan kimia itu berbahaya, hasil pengolahan industri atau yang lain sebagainya, itu lebih baik
tidak langsung dibuang ke lingkungan. Jadi ada tempat pembuangannya tersendiri, atau sebelum dibuang ke lingkungan itu diolah terlebih dahulu. Yang kedelapan, tidak mengambil air sumur secara berlebihan. Yang kesembilan, membatasi penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri. Tujuannya agar ketersediaan air tanah terjaga sepanjang waktu. Nah, untuk industri-industri besar nih, pengambilan atau penggunaan air tanah itu perlu dibatasi agar tidak dieksploitasi secara berlebihan yang nantinya akan mengakibatkan kurangnya ketersediaan air bersih. Yang ke-10, mengadakan penyuluhan tentang pentingnya usaha pelestarian lingkungan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Nah, sekarang setelah Ustazah jelaskan, coba sebutkan 3 perilaku boros air. Ayo, coba sebutkan. Kalau sudah tahu jawabannya, langsung ditulis di grup ya, di grup WA kelas dan diberi nama. Ayo, yuk. Siapa cepat dan tepat dapat tepuk tangan. Yeay. Segera dituliskan ya di grup. Nah, sekian dulu ya. Tetap semangat belajarnya. SDIT Firdaus. Cerdas, takas, takwa, sehat, kuat, berprestasi. Allahu Akbar. Demikian penjelasan dari Ustazah. Apabila ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.